Sesuai judulnya, hari ini kita akan bikin video no cut no edit untuk bermain game di Anbernic RG34XX-SP ini ya. Ini dusnya, dan kemarin sudah kita unboxing juga. Jadi video ini bakalan panjang ya teman-teman. Kenapa? Karena biar teman-teman juga lihat untuk performanya masuk dan keluar game dari Anbernic RG34XX-SP ini guys. Nah, pertama yang akan kita mainkan tentu saja game PSP. Oke, di sini nih kita akan coba untuk yang God of War dulu ya. Ada God of War ya. Ini untuk loadingnya seperti ini. Jadi ada beberapa game dan juga emulator yang akan kita coba dalam video kali ini. Nah, ini saya pakai watermarknya manual juga biar bener-bener no cut no edit ya. Karena memang game seperti ini harus menurut saya tidak usah ada cut-cutan nanti pas masuk dan keluar gamenya gitu kan. Tujuannya biar teman-teman juga melihat performanya dari si konsol ini. Nah, ini kita akan pilih new game saja. Ini normal. Nah guys ya, tuh, oke. Dan untuk volumenya bisa digedein juga ya di sini. Tapi kalau terlalu gede takutnya kegedean ya. Nah gitu guys. Nah ini juga untuk si filmnya juga bakalan saya liatin patah-patah atau tidaknya ya untuk ukuran PSP ya gamenya. Ini game PSP. Seperti inilah tampilannya ya. Kalau posisi pegangnya ini jujur enak ya. Posisi pegangnya jujur enak ya, karena ini lumayan gede untuk si controllernya, lega gitu kalau menurut saya. Nah, selamat menikmati untuk si gamenya ya guys. Tuh ya. Oke. Nah, jadi pokoknya ceritanya ini si Kratos ini kan dia adalah dewa Yunani kuno gitu kan. Jadi dia pokoknya punya kesalahan jadi diturunin ke bumi. Intinya sih seperti itu kan ya. Nah, sekarang kita akan menghajar monster-monster ya. Dan untuk analognya juga kita coba ya di sini ya. Nih. Ya, ini ukuran layar 3,4 inci tuh kayak gini guys. Nah, ini ya. Ya, kotak bulat ya, segitiga. Tuh ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya. Untuk kelancarannya sih lancar ya. God of War lancar. Nah, lancar. Nah, kurang lebih seperti ini lancar. Fire, oke. Oke, kita akan fire ya, kita akan tembak sedikit. Nah, ini ya, ke sini. Oh, susah guys. Ada musuh ya. Pokoknya untuk gameplaynya ya, saya perlihatkan dulu aja ke teman-teman gitu kan. Kurang lebih seperti ini. Dan untuk resolusinya di sini, teman-teman juga bisa lihat di bagian setting ya, 1 kali PSP ya gini ya. Untuk menurut saya ini udah lumayan aja gitu. Kalau bagus ya nggak terlalu bagus juga ya. Nah, tapi bisa dimainkan di konsol ini. Ini God of War game yang katanya suka yang paling berat itu ya God of War. Oke, menurut saya sudah cukup ya. Kita akan ganti game PSP yang lainnya. Nah, ini kita akan coba ke game. Oh, kita akan exit aja. Ini kita exit ya. Ini bentuk exitnya juga kayak gini ya, bagus ya menurut saya. Jadi dia niat untuk si UI dan UX-nya. GTA kemarin udah kita coba di video unboxingnya. Nah, coba kita akan nyobain untuk Tekken 6. Nah, ini Tekken 6 ya. Ini loadingnya seperti ini, seperti biasa. Anbernic ini bagus. Tuh. Untuk dari kecerahannya ini saya dipulin yang 8. Jadi kecerahannya teman-teman bisa diatur di settings nanti kalau misalkan teman-teman punya ini ya. Nah, Bandai Namco. Nah ya. Oke, ini coba ngasal aja ya namanya. Misalkan player namer. Oke, kita pencet start aja. Nah, kita akan coba. Oke ya. Coba kita silars ya, coba ya. Nah,
Ini ke bagian arcade battle aja ya. Ini ada kotor sedikit. Langsung aja pakai Steelers ya. Teman-teman bisa lihat ya gini kalau posisi megangnya gitu ya. Ketika megang si konsol ini. Oke. Oke, ada starter sedikit ya. Oh. Tuh ya, rada suaranya rada tuh. Ada frame skip sedikit guys di sini. Tapi masih jalan ya guys. Nah ini, kita ya. Kita jebret, jebret. Nah, lagi. Oke. Kurang lebih seperti ini. Untuk game PSP saya rasa ya bisa dimainkan aja ya. Sampai sini mah ya. Jadi kita akan ganti untuk game PS1 ya. Ini durasinya udah 6 menit juga gitu. Takutnya kelamaan mungkin emulatornya tidak akan sebanyak itu. Mungkin ada beberapa ya yang enggak nih. Karena emulatornya banyak juga. Jadi kita karena no cut no edit, kita ganti lagi langsung aja. Nah. Ya ini coba Crash Bandicoot ya, Crash Bandicoot. Coba ini. Jadi si Crash-nya ajeleng-ajelengan ya guys, untuk di Crash Bandicoot ini ya. Nah, untuk emulator yang memang dari sananya nggak full, jadi dia di sini ada si temanya ya. Nih kelihatan nggak sama teman-teman temanya ya, seperti ini. Jadi menurut saya ini niat sekali si Anbernic bikin konsol ini ya. Nah oke, Crash Bandicoot 1 katanya di sini. Saya jujur waktu kecil memang belum pernah memainkan game Crash Bandicoot karena memang waktu kecil ya mainnya bukan game ini, tapi kalau pas udah gede mah sering main di emulator ya guys. Untuk kita coba-coba aja sih gitu. Animasinya dulu kayak gini banget ya untuk si animasinya. Nice. Kita akan pencet. Nah, start. Dah langsung ke sini aja. Sanity Beach. Oke. Pokoknya saya perlihatkan bentuk layar dan posisi saya megang di konsol ini. Ya, nih. Nih, oke. Oh, jadi nggak bisa diharang. Nggak bisa diserang ya. Untuk si kepitingnya. Oke. Loncat ini ya. Iya. Oh, jatuh. Ya kurang lebih seperti inilah untuk si gamenya. Lanjut kita akan cari game lain. Kita akan quit dulu ya. Oh, quitnya untuk bagian retroact-nya di sini. Jadi dia sistemnya pakai retroact ya. Untuk si PS1. Oke. Kita akan main satu lagi game PS1-nya. Gran Turismo. Ya, kayaknya ini Gran Turismo bagus nih guys. Game balap-balapan ya. Coba tadi Gran Turismo ya. Nah, ini. Nah, kalau GTA takutnya kepanjangan juga kalau GTA ya. Dan udah kita coba juga untuk si GTA yang PSP-nya gitu kan di video pas unboxing-nya teman-teman bisa dilihat saja ya. Nah, pokoknya judulnya sesuai judul, no cut no edit ya teman-teman. Bisa dinilai kualitas dari konsol ini. Kalau di cut di edit mah ya kelihatan misalkan loadingnya jelek atau gimana kan di cut gitu kan. Kalau ini enggak, loadingnya segini manapun teman-teman bisa disaksikan aja. Kita pencet start. Oke. Nah ini kita pencet. Oke, normal saja. Udahlah, dah. Kita percepat saja ya. Nah ini balapnya pakai ini berarti ya, analog atau ini. Coba kita lihat nanti ya. Wah, penasaran banget saya. Tapi jujur ini untuk layarnya, dia layarnya ciamik banget karena resolusinya adalah 720p kali 480. Resolusinya udah bagus.
Tuh, ya. Untuk main game jadul mah ini tuh, ya bagus, guys. Tuh. Analognya juga ini enak ya. Nggak terlalu gede juga dan nggak terlalu kecil. Nice ya. Ya, sampai ke depan dikit ya lagi ya, dikit lagi. Nah, kurang lebih seperti ini, dah ya. Kita akan ganti game lain. Ya, kurang lebih menurut saya PSP PS1 bisa dijalankan. Kalau paling lancar memang PS1. Kalau PSP kadang-kadang ada tadi ya ada sedikit starternya dikit ya. RAM-nya ini 2 GB untuk si RAM-nya ya. Ini kita akan nyoba Nintendo DS ya. Apakah bisa Nintendo DS? Animal Crossing yang coba yang gampang-gampang. Nah, ini kayak balap aja ya. Balap aja ya. Kalau Animal Crossing kan harus petualangan gitu. Ini ada apa nih di sini ya? Memang seperti itu kah? Oh, pensilnya ya. Oh, pensilnya guys. Pensilnya bisa digerakin pakai analog ya. Oke. Siap. Oke ya. Enter name to label. Tah. Ini pencet apa ya? Nah, ini. Lihat ini. Oke. Kita down ya. Down. Mana pencet down, pencet apa ya? Untuk tombol downnya ini pas sekarang ya, pas kita bikin ini videonya nggak bisa dipencet guys. Ya, nggak bisa dipencet. Jadi mungkin Nintendo DS mungkin nanti bakalan ada update selanjutnya mungkin ya. Nah, kita akan exit saja. Return to game, return to exit drastic aja. Oke, jadi gitu ya. Untuk si kontrolnya saya sudah pencet tombol-tombol di sini, dan di sini belum sempurna ya, gitu untuk Nintendo DS. Coba yang lain ya, barangkali bisa yang lain. Star Wars, mudah-mudahan bisa nih guys. Star Wars. Jadi dia perang-perangan ya. Nah, kalau ini bisa syukur, kalau yang tadi nggak bisa. Tapi mungkin mudah-mudahan mah bisa. New game. Nah, ini harusnya bisa nih mungkin ya. Tuh. Tuh. Nah, yang ini bisa nih guys. Coba ya, resume. Yang ini bisa, yang tadi. Coba. Oke nih ya. Nah, sampai sini bisa ya. Oke, sampai sini bisa, tapi untuk arahnya bisa guys. Nah, untuk game Star Wars ini bisa. Jadi nggak semua game bisa ya, namanya juga emulator. Tuh sampai sini bisa. Udah lumayan sih ya, udah lumayan masuk juga ya, masuk ke gamenya juga. Ini kan konsol kecil dan satu layar gitu. Menurut saya ini udah lumayan segini juga. Dah. Jadi dianggap untuk si game Nintendo DS ini di sini menurut saya ya 50-50, ada yang bisa dan ada yang enggak gitu ya. Di Unbreak ini kita akan next ke Nintendo 64 ya. Nah, ini coba ya. Web press aja, web press. Mudah-mudahan bisa yang ini ya. Mudah-mudahan. Tuh ya. Ini di sini ada temanya juga. Bagus, dia niat banget ada temanya. Pokoknya kalau yang nggak full, dia ya ada temanya gitu kan, normal. Udah ini aja.
Nah, Welcome to Dolphin Park. oke. Warm up time. Follow that dolphin. Oke guys. Oh, wah. Wah, ini seru guys. Nintendo 64 Web Race ini seru ya guys ya. Nih tuh. Mantep ini mah bener. Start racing Enak di sini mainnya ya. race from the pause screen menu. Oke, ini masih course-nya aja. Oke. Udah. Retire. Ya kurang lebih seperti ini sih. Saya sih cuma liatin sampai masuk ke gamenya saja. Tapi kalau gamenya lancar-lancar ya udah gitu kan. Kita akan ganti untuk game lainnya seperti biasa. Singkat-singkat, yang penting teman-teman lihat pas loading dan pas masuknya aman gitu. Nah, selanjutnya coba Rockman. Yang ini ya Rockman ya. Saya penasaran untuk Rockman ini. Jadi ini dia di labirin gitu ya. Si Rockman ini. Dan video ini teman-teman bakalan durasinya panjang. Mungkin up to 30 menit ya. Jadi teman-teman disiapkan kuotanya. Kalau pakai kuota mendingan jangan ditonton pakai kuota tapi pakai wifi gitu ya, rekomendasi dari saya gitu, biar teman-teman memorinya saldo uang kalian aman gitu, maksud saya gitu. Nah, tuh bagus ya, sekali lagi nih di sini bagus. Oke, startnya. Layar ini kalau kena pantulan cahaya jadi kayak gini guys, kalau kena nih pantulan cahaya ya. Jadi saya sarankan, nah teman-teman jangan kena pantulan cahaya. Dan kalau dari visibilitasnya sih memang cukup bagus kalau di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan mungkin bisa tidak terlalu bagus ya gitu. Oke, yes. No, nah. Waduh. 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 Nah ya. Iya. Ini suaranya coba kita agak gedein ya. Di sini tiba-tiba suaranya mengecil, guys. Di game ini ya. Nah. Ya kurang lebih menurut saya ini bisa dimainkan ya, tuh, bisa dimainkan. Ya kurang lebih seperti ini, aman lah. Jadi tinggal mainkan saja. Berarti Nintendo 64 overall mah ya bisa dimainkan gitu ya, overall untuk Nintendo 64. Karena kita tesnya dua game. Kalau satu game menurut saya kurang afdol gitu. Nah, sekarang kita open bore. Ini open bore ini apa, guys? Nah, kita coba open bore. Open bore ya game jadul banget ini ya, open bore. Nah, oke, gamenya kayak gini guys, kayak di HP Nokia zaman dulu ya. Kalau game-game yang lawas mah harusnya aman ya guys, dan layarnya full ya. Nih di sini layarnya full, teman-teman juga bisa lihat. Ya, layarnya full. Tuh. Kurang lebih seperti ini, dan aman sih, tidak ada kendala menurut saya. Game-game yang open bore mah game-game ringan sih. Coba satu lagi ya. Nah, coba kontra kalau sekarang. Open bore juga. Nice. Nice. Oke. Start. Iya. Full juga ya, layarnya full juga nih, mantep guys. Kita akan pencet start juga, new game.
Nah nih. Nih wah, Contra ini game seru banget nih dulu ya. Oke. Iya, cuma tembak-tembakan doang sih Contra mah ya. Game ringan gitu kan guys. Nah, iya, dah. Ya open bore kurang lebih di sini aman lah untuk dimainkan open bore. Lanjut kita akan ke game selanjutnya, emulator selanjutnya Dreamcast ya. Nah ini kalau Dreamcast ini game-gamenya menurut saya bagus-bagus ya. Coba Virtua Tennis nih guys, Virtua Tennis barangkali bisa. Pokoknya overall berarti tadi yang Nintendo DS tidak semua game bisa dimainkan, belum sempurna gitu untuk Nintendo DS. Nah Dreamcast tuh ya bagus ya. Ada pinggirannya juga kalau Dreamcast karena dia nggak full. Jadi kalau yang nggak full pasti ada pinggirannya. Ini saya suka banget ya dengan tema-tema seperti ini. Ini kesannya jadi full, tetap layarnya full. Jadi kayak masuk nonton di TV jadul gitu kan. Nah, arcade. Dah, gaskeun. Nah. Enak banget guys main di sini ya. Dreamcast ini setara dengan PS1 guys. Dari segi grafiknya tuh ya. Tuh ya. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu untuk Dreamcast. Menurut saya bagus-bagus aja guys Dreamcast ya. Dreamcast bagus. Untuk yang tenis bisa. Coba kita game satu lagi untuk yang Dreamcast. Oke. Coba Power Stone udah saya nyoba kemarin. Coba yang lain ya. Nah ini coba ya. Untuk emulator di sini yang kuat itu maksimal dengan PSP. Jadi PSP itu memang tadi udah kita coba juga bisa dijalankan, tapi kadang-kadang kalau yang kayak God of War mah ya mungkin ya resolusinya satu kali itu udah lumayan juga guys. Uniknya di sini karena di sini melengkung ya, jadi enak aja guys megangnya gitu. Dan saya pribadi di sini tidak merasakan wah pegel banget gitu, enggak ya, biasa-biasa aja ya untuk si konsol ini karena dia layarnya juga di atas gini. Nah mohon maaf kalau gandeng. Ini masih yang gini juga gamenya. Oke. Game yang ini juga ya. Oke. Ya kurang lebih seperti ini guys lah. Jadi kurang lebih menurut saya Dreamcast oke, bisa approve ya. Game Dreamcast masih approve aja. Lanjut, kita ke emulator selanjutnya adalah nih Atari. Atari, coba kita yang paling atas, Atarinya gamenya kita random saja. Nah guys, gimana nih? Ini udah main. Udah main kah ini? Oke, ini udah main gini guys langsung. Saya kurang paham juga ini ya, game kayak gini ya. Ya kurang lebih seperti itu, saya kurang paham, hanya saja kurang mengerti gitu ya. Coba kita ganti game yang lainnya barangkali bisa ya. Nah ini, coba ya. Nah ini apa nih? Ciri khas game jadul tuh suaranya kayak gini. Oke, wah ini game-game loncat. Oke, loncat. Ya, bisa dimainkan tapi langsung main gitu. Kalau mungkin yang teman-teman umurnya 25 sampai misalkan sampai 30 gitu kan, nggak nyampe 40 gitu, belum tentu tahu sih game-game ini. Saya juga nggak tahu gitu kan. Pokoknya golongan 25 kayaknya nggak tahu deh. Gitu, saya juga nggak tahu guys. Nah coba ya,
Kita atomic swap yang ini gamenya. Ya, mudah-mudahan bisa. Oke, jadi dia cuma segini ya untuk si gamenya. Dan ini memang, ini harus gini. Oke, harus gini guys. Harus gini guys. Enggak. Sami. Nah, sok lah. Ini gamenya gimana guys? Oh. Bisa dimainkan guys. Bisa ya. Bisa dimainkan. Tapi saya nggak ngerti cara mainnya ini. Tuh. Ya, kurang lebih seperti ini. Untuk mainnya bisa sih. Ya. Aman-aman aja sih. Yang penting masuk game aman dan tidak ada yang namanya nggak bisa masuk gitu. Yang penting sampai masuk gamenya aja. Nah. Football coba ya, football. Nah, ini. Habis ini kita untuk si emulator selanjutnya ya. Oh, beda lagi. Kalau tadi kecil, kalau sekarang lebar kayak TV. Oke. Saya baru tahu, guys. All backup data was clear. Oke. Insert coin, start. Nah. Koin. Nah, biasa pencet select ya kalau koinnya. Pencet start. Start ini saya udah pencet start guys. Oh gitu ya. Dah lah. Coba kita lihat saja nanti. Banyak game yang memang tidak saya tahu ya, game-game jadul memang banyak guys. Oh bagus grafiknya ya. Ini ukuran zaman dulu ini kayak PS1 guys ini guys. Oh tuh ya. Untuk grafiknya dia kayak PS1 bagus guys. Nih. Tuh ya. Untuk grafiknya dia kayak PS1. Kalau untuk gamenya sampai masuk dia aman. Tapi memang ya saya sendiri yang nggak bisa untuk mainnya gitu kan. Oh iya, saya jujur ini baru ngeh ya. Ternyata layarnya ini unik guys. Dia gabungannya kayak gini. Sambungannya kayak gini ya tuh. Yang ini sedikit satu, yang ini juga gitu. Saya baru ngeh gitu, kirain full gitu kan. Enggak, tapi dia uniknya gini guys. Oke, untuk atomic swap berarti ada yang mirip PS1-nya sama ada yang mirip game-game dingdongnya gitu. CPS1 coba. CPS1 kita satu-satu aja ya. CPS1, CPS2 gitu kan. Mudah-mudahan keburu semua. Kalau nggak keburu semua, ini udah 30 detik 30 menit ya. Takutnya kepanjangan juga ya teman-teman ya. Saya sebagian-sebagian saja. Nah ya. Nah ya. Nah. Oh ya, samping-sampingnya bagus guys. Temanya tuh lihat. Tuh. Oh, temanya bagus banget ya. Tuh. Niat bener ini masih Unburnick ya. Apaan ini? Coba game apa? Resume, coba resume. CPS1 tuh kayak gini gamenya. Untuk game ini. Ini udah masuk dalam ceritanya nih. Nih, masuk dalam ceritanya ya. Nih ya, tuh.
Ya kurang lebih seperti ini, tapi harusnya sih aman ya guys ya. Nah, CPS 1 sudah. Nah, CPS 2, CPS 3 saya rasa mirip-mirip ya. Nah, kita akan coba FC aja Nintendo ya. Nah, coba ya. Nintendo Super Famicom kan ini. Nah, pencet start. Tuh ya. Ini lihat temanya guys, bagus ya. Temanya bagus. Nah. Waduh. Ih, keren guys. Itu harus ngapain saya? Ya kurang lebih seperti inilah. Gini kemana? Kemana tuh? Kurang lebih seperti ini. Saya jujur excited banget sama temanya. Gitu. Kita akan ke next video, next game. Nah, lanjut. Nah, coba GBA ya. Kalau GBC sama GB ini kan masih bagusan GBA ya. Kita GBA aja yang berwarna gitu kan. Banyak banget ya gamenya. Nah, ini nih Astro Boy deh. Nah guys, kalau Astro Boy saya pernah main di konsol juga ya. Di konsol itu yang kemarin Tokidi. Nah, ini saya tahu guys ini ya. Nice. Volumenya oke. Oke, iya. Tuh. Ya, sejauh ini aman guys, bisa dimainkan. Aman ya. Nih, untuk layarnya kurang lebih seperti ini dia. Jadi dia tulisannya tetap bakalan kelihatan. Nah, ya kurang lebih seperti ini. Untuk Game Boy bisa, dan semua tombolnya bisa digunakan ya, karena memang dia basic dari bentuknya dia ngambil bentuk Game Boy, tapi dia ada tambahan tombol-tombol ya yang tidak ada di Game Boy. Nah gitu. Masih ada lagi Mega Drive ya, coba ya. Mega Drive sama udah deh Mega Drive dulu ya, karena ini banyak juga ya guys yang belum bisa saya mainkan semua karena takutnya ini videonya kelamaan juga. Nah, satu aja ini lagi ya, ini terakhir ya. Ini udah 34 menit pas video ini, karena video ini tidak akan di-cut, tidak akan diedit. Tapi kurang lebih saya memang menampilkan yang menurut saya kira-kira banyak yang main saja ya untuk si konsolnya gitu. Dan ini tetap ya di sini masih ya. Tuh. Dia karena nggak full, dia pakai tema. Ih, bagus banget temanya. Dah. Ninja, 3 ninja. Start. Dah, langsung aja. Oke ya. Ini lah. Ya tuh guys.
Coba sekali lagi ya. Iya, oke. Overall untuk si game di sini menurut saya ya kurang lebih ya teman-teman bisa lihat sendiri kesimpulannya bahwa gamenya itu kalau misalkan nggak penuh satu full layar dia pakai tema. Jadi itu adalah suatu kelebihan yang bikin kita betah untuk main gamenya. Jadi nggak ada black bar gitu ya. Mantep banget. Harganya kalau sampai Indonesia kalau teman-teman dihitung-hitung ya $60 paling murah. Terus $30 untuk si ongkirnya, terus pajak 185.000 jadi 1,6 jutaan ya kalau kalian beli secara mandiri di webnya si Anbernic ini. Menurut saya ya kalau teman-teman memang khusus hobi aja boleh banget ya. Apalagi yang warna kuning Pikachu ini saya suka banget guys. Pasti teman-teman juga suka sih warna yang seperti ini. Di channel Pan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!